Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Ada kabar super penting nih yang wajib kita tahu. Soalnya ini menyangkut aturan kelas kita dan yang paling penting, tunjangan profesi kita. Pemerintah baru aja ngerilis aturan main baru yang bakal efektif di tahun 2026. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih isinya dan apa dampaknya buat kita semua. Pertanyaan utamanya dan yang paling bikin penasaran pastinya, dengan adanya aturan baru soal jumlah siswa per kelas dan luas ruangan, gimana nasib tunjangan profesi guru atau TPG kita nanti di tahun 2026? Bakal jadi lebih gampang atau malah bikin pusing? Oke, kita cari jawabannya sama-sama. Nah, semua perubahan ini sumbernya dari satu dokumen resmi, Kepemdikdasmen nomor 14 tahun 2026. Anggap aja ini semacam buku panduan baru yang harus kita pegang dan patuhi mulai sekarang. Jadi apa sih isi dari buku panduan baru ini? Intinya ada dua hal besar. Pertama, pemerintah ngasih batasan maksimal jumlah siswa dalam satu kelas. Jadi kelas nggak boleh lagi terlalu padat kayak dulu. Kedua, ada standar minimum luas ruangan per siswa, biar mereka belajarnya lebih nyaman dan leluasa. Ingat ya, ini semua akan mulai berlaku di tahun 2026. Oke, kita kupas satu persatu ya, biar lebih jelas. Kita mulai dari yang pertama dulu, batasan jumlah siswa di dalam kelas. Ini bakal ngubah cara sekolah kita ngebentuk rombongan belajar loh. Coba deh kita lihat rincian angkanya. Ini detail banget. Untuk PAUD, kelasnya dibikin kecil, antara 10 sampai 15 anak aja, tergantung kelompok umurnya. Lalu untuk SD, maksimal di angka 28 siswa, SMP naik jadi 32, dan SMA, SMK itu paling banyak 36 siswa. Nah, yang perlu kita perhatikan, untuk SLB, kelasnya jauh lebih kecil, cuma 5-8 siswa. Tujuannya jelas, biar perhatian guru bisa lebih maksimal ke setiap anak. Oke, urusan jumlah siswa udah jelas. Sekarang, kita pindah ke aturan kedua, standar luas ruang kelas. Ya, karena belajar yang ideal itu bukan cuma soal berapa banyak temennya, tapi juga seberapa nyaman ruang geraknya kan? Aturannya cukup simpel. Untuk anak-anak PAUD dan siswa SLB, yang memang butuh ruang lebih banyak buat bergerak dan beraktivitas, standarnya itu 3 meter persegi per anak. Sementara itu, untuk siswa dari jenjang SD sampai SMA atau SMK, standarnya adalah 2 meter persegi per anak. Cukup jelas ya perbedaannya? Oke, kita udah tahu aturan jumlah siswa, udah tahu juga aturan luas kelas. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Terus, apa hubungannya semua ini sama tunjangan profesi guru kita? Nah, disinilah letak kuncinya Bapak Ibu. Jadi begini, semua aturan yang tadi kita bahas itu nantinya akan jadi syarat wajib dalam proses validasi TPG. Ini berlaku efektif mulai tahun 2026. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Mulai tahun 2026, kalau data rombongan belajar di sekolah kita nggak memenuhi aturan jumlah siswa dan luas ruangan tadi, maka oleh sistem akan dianggap tidak valid. Artinya apa? Ya artinya TPG kita nggak bisa diproses dan tunjangan pun nggak akan cair. Ini bukan lagi sekedar himbauan Bapak Ibu, tapi sudah jadi syarat mutlak. Ini berarti operator sekolah kita harus super teliti waktu memasukkan data rombongan belajar ke Dapodik. Kapasitas ruang kelas dan jumlah siswanya harus sinkron persis dengan aturan baru ini. Kenapa? Karena data Dapodik inilah yang jadi penentu utama lolos atau tidaknya validasi TPG kita di sistem nanti. Eits, tapi tenang dulu, di balik syarat baru yang lebih ketat ini, ada kabar baiknya juga loh. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pencairan TPG yang jauh lebih cepat, yaitu setiap bulan. Betul, jadi kita nggak perlu lagi nunggu pencairan per triwulan. Coba kita lihat simulasinya di bulan Februari 2026 nanti. Jadi, tanggal 15 itu batas akhir sinkronisasi data Dapodik. Dari tanggal 16 sampai 20, sistem langsung ngebut validasi data. Kalau semua oke dan sesuai aturan, data dikirim ke Kemenkeu dan paling lambat tanggal 26 proses transfer tunjangan ke rekening kita sudah dimulai. Jauh lebih cepat dan pasti kan? Jadi kesimpulannya apa buat kita semua? Intinya cuma satu, pastikan data di Dapodik sekolah kita itu selalu up to date, akurat dan patuh sama aturan baru. Karena di era baru ini, data Dapodik yang valid adalah kunci utama biar TPG kita lancar jaya setiap bulan. Pada akhirnya, kita tahu ya, tujuan besar dari semua aturan ini pasti untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kelas yang nggak terlalu padat, lebih nyaman, dan kondusif tentu terdengar sangat ideal. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pembatasan ini akan benar-benar menjadi kunci efektif untuk pendidikan yang lebih baik di lapangan? Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu Guru? Ini yang menarik untuk kita diskusikan.